Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Mari kita sama-sama percaya kepadanya, sebab hanya Dia satu-satunya pengharapan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Percaya Tuhan, di saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami berharap kepada manusia,
berhadap kepada yang lain Tuhan ada kekecewaan. Namun di saat kami berharap kepadamu Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kuasa yang Tuhan curahkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan. Agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita memuji muliakan nama Tuhan dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya di dalam menjalani kehidupan kita memiliki pedoman dan pegangan yang kuat, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema kesusahan menumbuhkan iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sebagai manusia pasti memiliki masalah di dalam hidup ini. Kita sebagai manusia pasti memiliki rintangan yang kita lewati di dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, bagaimanakah seharusnya kita melewati masalah yang datang? Bagaimana sebagai orang percaya kita melewati badai yang datang di dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau bahkan kita kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau belajar karena mengingat banyak kasus yang telah terjadi, bagaimana seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia bisa meninggalkan Tuhan karena masalah atau badai yang datang di dalam hidupnya. Saat ini kita mau belajar, ayatnya ada di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memiliki kisah dari seorang binaragawan bernama Ronnie Coleman. Ronnie Coleman ini adalah seorang binaragawan profesional berasal dari Amerika yang dianggap sebagai binaragawan terkenal sepanjang masa. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ia itu pernah memenangkan 8 kali berturut-turut Mr. Olympia. Jadi Mr. Olympia ini adalah ajang pencarian juara binaraga. Itu tingkatnya dunia Bapak Ibu Saudara. Dan Ronnie Coleman ini itu memenangkan 8 kali berturut-turut sebelum akhirnya dia pensiun. Nah, ada perkataan yang terkenal dari seorang Ronnie Coleman ini, yaitu semua orang ingin menjadi binaragawan, tetapi tidak ada yang mau mengangkat beban berat. Nah, jadi Ronnie Coleman mengatakan bahwa semua orang itu ingin menjadi seorang binaragawan, ingin memiliki badan yang bagus, tetapi tidak ada orang yang mau mengangkat beban berat. Demikian juga dengan iman kita Bapak Ibu Saudara, tidak akan menjadi kuat jika kita ini tidak pernah menghadapi beban yang berat. Nah, masalahnya terkadang ketika kita memiliki beban atau melewati masalah, atau ketika masalah datang kepada hidup kita, kita ini menjadi orang yang lupa siapa sesungguhnya kita. Jadi ketika masalah itu datang, kita lupa kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Kita lupa kita tidak mengandalkan Tuhan untuk melewati masalah kita, sehingga iman kita menjadi lemah. Banyak di antara kita yang undur dari Tuhan karena masalah silih berganti datang. Padahal di dalam 1 Tesalonika tadi dikatakan bahwa supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Tesalonika ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka akan mengalami kesusahan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
tidak akan hidupnya berubah lepas dari masalah. Atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan kehilangan masalah di dalam hidupnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika percaya kepada Tuhan, masalah itu pasti tetap akan datang. Tetapi sebagai orang percaya, kita dituntut supaya tidak goyang iman. Artinya iman kita tidak boleh goyah. Karena apa? Ya karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita harus mampu melewati masalah yang datang bersama Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak luput dari kesulitan. Namun dalam kesulitan atau kesusahan itu, iman kita tidak menjadi lemah, malah menjadi kuat di dalam Tuhan. Seperti jemaat di Tesalonika ini justru bertambah semakin kuat imannya, sekalipun mereka berada di dalam berbagai kesusahan. Nah, tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika ini supaya jemaat di Tesalonika ini menjadi kuat. Mereka tidak lemah iman. Paulus mencoba untuk menguatkan mereka. Dan Paulus berhasil. Ketika Timotius ini kembali dari Tesalonika dan membawa surat atau membawa kabar baik kepada Paulus, Paulus merasa sangat senang karena jemaat Tesalonika merasa terkuatkan oleh pesan yang disampaikan Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, bukan berarti seperti tadi ya, kita luput dari masalah, tidak. Tetapi ketika kita menjadi anak Tuhan, kita tetap memiliki masalah. Masalah boleh ada, namun kita diberikan kekuatan dari Tuhan untuk dapat melaluinya. Dengan kekuatan Tuhan itulah kita boleh diteguhkan, otot-otot iman kita semakin dikuatkan, semakin dibentuk. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika masalah datang, kita tidak lagi melihat masalah itu, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita akan melihat siapa yang berada di dalam kita, siapa yang membantu kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Secara manusiawi, terkadang kita berpikir bahwa gak mungkin masalah ini bisa saya lewati. Ini masalah terlalu besar untuk saya. Masalah ini jauh dari logika saya. Saya pasti tidak akan melewatinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan apabila kamu dicobai, maka Allah itu setia dan adil. Setia dan adil. Allah setia, Allah akan menjaga kita. Allah akan adil kepada kita, Allah akan membantu kita. Sehingga Allah tidak meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini mari kita belajar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk melewati masalah-masalah atau badai yang datang di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan sendiri. Biarkan masalah itu datang kepada diri kita dan biarkan Tuhan memimpin kita untuk melewati masalah yang ada di dalam hidup kita. Jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, dan kita tidak memiliki iman yang kuat sehingga kita meninggalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.